kelas 9 kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu teks pidato persuasif. Sebelumnya kita semua pahami bersama bahwa kelas 9 sudah melakukan literasi mandiri untuk materi ini, baik bersumber pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 maupun sumber-sumber lainnya di internet. Hasilnya cukup baik dan kali ini saya akan berusaha untuk melengkapi materi teks pidato persuasif dan seluk-beluknya. Untuk itu mari kita coba mengingat kelas 9. Tentunya kita semua pernah melihat bagaimana sebuah pidato dilakukan, bagaimana seorang pembicara menyampaikan gagasan atau ide-idenya melalui pidatonya, baik itu dari televisi, mendengarkan dari radio, atau juga kita melihat pidato yang dilakukan secara langsung. Contohnya mungkin pada saat kita upacara di sekolah, kita mendengarkan amanat dari pembina upacara. Itu adalah bentukan model pidato yang paling mudah ditemui. Kemudian juga untuk sesi-sesi keagamaan, contohnya khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadah, itu juga sebetulnya adalah sebuah contoh dari pidato. Nah, apakah itu pidato? Mari kita mulai saja. Pidato itu adalah orasi, merupakan kegiatan berbicara yang menyampaikan suatu hal, gagasan, ide, pemikiran dari pembicaranya di depan umum. Orang yang menyampaikan pidato atau orasi itu disebut sebagai orator, dan orator itu merupakan orang yang ahli berpidato. Dalam sebuah pidato ada yang namanya audiens. Audiens itu adalah orang-orang yang mendengarkan isi dari pidato tersebut. Biasanya jumlah audiens dalam pidato itu cukup banyak, dan hal-hal yang disampaikan oleh orator dalam pidatonya itu bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, ataupun pesan-pesan tertentu. Nah, berikut ini saya perlihatkan beberapa tokoh besar Indonesia. Mereka adalah orator-orator terkenal Indonesia. Ada Bung Tomo, Presiden Soekarno, dan Megawati Soekarno Putri pada masanya, yaitu kalau Bung Tomo pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia cukup ulung dalam berorasi sehingga dapat menggerakkan rakyat Indonesia pada saat itu untuk mau dan selalu siap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Begitu juga Presiden Soekarno. Kita tahu tokoh besar ini adalah proklamator Indonesia, tokoh yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, yang juga ditakuti oleh tokoh-tokoh besar dunia lainnya karena kemampuannya berorasi di depan banyak orang, mempengaruhi begitu banyak rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Berikutnya adalah Megawati Soekarno Putri. Kita juga tentunya pernah mendengar, mungkin siswa kelas 9, bagaimana tokoh besar ini yang juga adalah anak dari Bapak Soekarno yang bila dia berorasi itu dapat membangkitkan semangat para audiens untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam pidatonya. Demikian contoh-contoh orator terkenal Indonesia yang kita ketahui. Nah, dalam berorasi atau dalam berpidato itu ada beberapa teknik yang harus dikuasai oleh seorang orator, yaitu pidato itu harus dikemas dengan menarik. Nah, bagaimana untuk membuat pidato menjadi menarik? Itu ada triknya. Yang pertama adalah gagasan, ide, pendapat, apapun itu yang disampaikan oleh pembicara atau orator pidato itu harus disampaikan dengan vokal yang jelas, harus disampaikan dengan vokal yang lantang. Intinya berbicara dengan jelas dan lantang. Kadang kita suka menemukan beberapa pembicara berbicara dengan lafal yang kurang jelas. Ini tentunya akan menghambat informasi tersampaikan dengan baik. Demikian juga lantangnya suara yang dikeluarkan oleh orator itu juga berpengaruh dalam menyampaikan informasi dengan tepat kepada audiensnya. Nah, berikutnya ada intonasi.
Penggunaan intonasi yang tepat akan membuat pidato menjadi menarik. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan di dalam intonasi ini ada penggunaan nada bicara, tempo bicara, serta jeda dalam berbicara. Dan berikutnya adalah ekspresi yang digunakan oleh orator ketika dia menyampaikan sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah pendapat dalam pidatonya. Ekspresi itu mencakup roman, kontak mata, dan gestur. Apa itu roman? Roman adalah raut wajah, raut muka, air muka. Tentunya bila kita berpidato dengan tema yang bersemangat, maka roman muka, raut muka itu disesuaikan. Ataupun juga misalkan seorang orator ingin menyampaikan ide gagasannya dengan suasana-suasana tertentu, maka roman mukanya harus disesuaikan, karena ini juga memainkan peranan penting. Ini terlihat oleh para audiens, dan audiens bisa terpengaruh atau tidak dengan isi pidatonya bila roman yang dibawakan oleh orator itu cukup tepat, seperti itu. Dan kontak mata itu maksudnya adalah bagaimana seorang orator ketika berbicara di depan umum, ketika berpidato, pandangan matanya senantiasa tertuju atau ditujukan kepada para pendengarnya. Walaupun jumlah audiens itu biasanya cukup banyak, tetapi sebaiknya pandangan mata seorang orator itu selalu menyapu atau mencakup kepada seluruh audiensnya. Ini akan membantu orator juga untuk mengetahui apabila audiensnya itu terlihat cukup memahami apa yang disampaikan, atau bahkan malah bosan dengan apa yang disampaikan. Sehingga ketika hal ini bisa diketahui, maka orator biasanya akan bisa melakukan tindak lanjut tertentu pada saat berpidato, sehingga informasi yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, gestur adalah berikutnya itu gestur ya. Gestur itu adalah bahasa tubuh. Maksudnya apa? Bahasa tubuh itu gerakan-gerakan tubuh yang digunakan oleh seorang pembicara atau orator pidato pada saat menyampaikan pidatonya. Contohnya misalkan gerakan tangan, menunjuk, mengepalkan tangan, mengangkat tangan, melambai atau mengibaskan tangan, atau mungkin gerakan kepala dan gerakan-gerakan tubuh lainnya. Ini juga memainkan peranan yang cukup penting dalam menyampaikan atau menekankan maksud-maksud yang disampaikan dalam pidato yang diutarakan. Nah, berikutnya adalah yang tadi saya katakan bahwa saya akan menerangkan tentang intonasi dalam pidato ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya, intonasi dalam pidato itu dibagi 3. Ada nada, ada tempo, ada jeda. Intinya intonasi itu apa? Intonasi itu kan sebetulnya adalah bagaimana tekanan nada dalam berbicara, tempo dalam berbicara, dan jeda dalam berbicara itu dikolaborasi sehingga dapat membedakan arti. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang pertama, tekanan nada. Tekanan nada itu adalah memberikan tekanan pada saat kita berbicara. Nah, seperti sekarang yang saya lakukan. Ada saat saya berbicara, beberapa kata saya tekankan, itu maksudnya supaya pendengarnya lebih memperhatikan. Nah, contohnya kalau misalkan dilihat dalam tayangan ini, ada satu kata, tapi satu kata ini saya akhiri dengan beberapa tanda baca yang berbeda. Maka tentunya membacanya pun akan berbeda pula tekanannya. Contohnya ketika diberi tanda titik, maka kata tersebut yaitu makan akan bernada seperti demikian, makan. Nah, seperti itu, yang artinya memberikan informasi. Nah, bila kata makan tadi diberi tanda tanya, tentunya kita semua tahu intonasinya akan berubah seperti makan. Nah, seperti itu ya. Itu lebih kepada bertanya tentunya. Nah, kalau diberi tanda suruh, tentunya kalau dibaca artinya menyuruh, tapi kalau dilisankan akan seperti makan. Nah, demikian kalau terdengar oleh kita. Saya ulangi ya. Dari satu kata ini bila diberikan 3 tekanan yang berbeda, artinya akan lain. Seperti demikian, makan, makan, makan. Nah, itu ada yang memberi informasi, ada bertanya, ada menyuruh. Sebetulnya ini hal yang simpel ya, hanya tetap kita harus ketahui bahwa tekanan nada dalam berbicara itu penting untuk membedakan arti. Nah, berikutnya adalah tempo.
Tempo dalam intonasi berpidato juga penting karena ini keterkaitannya dengan cepat lambatnya seorang orator mengucapkan kalimat. Ada pembicara yang saat dia menyampaikan informasinya itu berbicara terlalu cepat. Nah, seperti barusan saya lakukan. Ketika seseorang berbicara terlalu cepat, maka kemungkinan informasi yang diberikannya juga akan sulit ditangkap oleh pendengar. Tetapi bila terlalu lambat, contohnya seperti yang saya lakukan sekarang, itu akan lama-kelamaan memunculkan rasa jenuh pada pendengar. Maka tentunya tempo itu harus disesuaikan sehingga yang mendengarnya juga satu dapat mengambil informasi dengan tepat, dua juga tidak mengalami kejenuhan ketika mendengarkan suatu informasi yang diberikan melalui pidato. Yang ketiga itu jeda. Jeda itu apa? Jeda adalah penghentian sementara antar kata dan antar kalimat. Kalau dalam tulisan biasanya jeda itu pakai tanda koma. Kalau dalam bahasa lisan atau dalam pembicaraan sehari-hari itu biasanya kita dapat mengenali penjedaan itu saat pembicaranya berhenti sesaat. Nah, seperti yang barusan saya lakukan ya. Jadi bila jeda dalam bahasa tulis menggunakan tanda koma, bila jeda dalam bahasa lisan itu biasanya pembicaranya berhenti sesaat. Ini untuk apa? Lagi-lagi untuk membedakan arti. Nah, mengenai jeda ini, kalau contoh lebih lanjutnya seperti demikian. Ada 3 poin ya, A, B, C. Bila dilihat poin A, poin B, poin C itu kalimatnya sama. Saudara Paman Rahmat sedang berenang. Di B pun demikian. Tadi A seperti itu, di B pun bunyinya kalimat demikian, saudara Paman Rahmat sedang berenang, dan C juga sama. Tetapi bila kamu perhatikan kelas 9, saya meletakkan tanda jeda atau tanda koma. Bila di A, bila dibacakan akan seperti ini bunyinya, saudara Paman Rahmat sedang berenang. Kalau B bunyinya, saudara Paman Rahmat sedang berenang. Bila C kita baca, maka bunyinya saudara Paman Rahmat sedang berenang. Nah, dari penjedaan-penjedaan yang tadi dilakukan, maka makna kalimatnya jadi berubah-ubah. Padahal kalimatnya sebetulnya sama, tapi maknanya bisa berubah hanya karena kita menggunakan penjedaan. Untuk A, saya ulangi, saudara Paman Rahmat sedang berenang. Ini maknanya siapa yang sedang berenang? Saudara Paman Rahmat. Bila B dibacakan, maka bunyinya saudara Paman Rahmat sedang berenang. Siapakah yang sedang berenang pada B? Paman Rahmatlah yang sedang berenang. Seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa jeda itu ternyata dapat membedakan arti dalam kalimat. Begitu juga dengan yang C, contohnya saudara Paman Rahmat sedang berenang. Siapakah yang sedang berenang pada poin C? Kita lihat bahwa dengan dengan penggunaan jeda tadi, maka pengertiannya jadi berubah. Saudara Paman Rahmat sedang berenang, seolah-olah menerangkan bahwa Rahmat yang sedang berenang. Padahal kalimatnya sebetulnya sama saja, tapi maknanya menjadi berubah. Nah, demikian kita lihat bahwa ternyata penggunaan jeda itu bisa merubah atau membedakan arti dalam sebuah kalimat. Demikian ya. Kemudian berikutnya pidato persuasif. Intinya adalah pidato yang sering kita dengar itu sebetulnya banyak macam ragamnya, tetapi yang kita pelajari saat ini adalah pidato persuasif. Pidato persuasif itu adalah pidato yang berusaha untuk membujuk atau mengajak atau mengaruhi pendengarnya atau audiensnya untuk mau mengikuti kehendak si orator melalui pidato yang disampaikan. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan gagasan yang jelas, yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentunya dengan atau berkenaan dengan hal ini tentunya harus disertai dengan fakta-fakta yang ada sehingga pendengar mau untuk percaya dan mau untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh si orasi melalui pidatonya. Nah, saya ulangi ya. Jadi pernyataan-pernyataan dalam teks pidato persuasif itu ditujukan agar pendengarnya mengikuti arahan, keinginan dan harapan orator
yang disampaikan dalam pidatonya. Seperti apa sih pidato persuasif dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebetulnya kita bisa menemukan banyak pidato persuasif dilakukan oleh banyak tokoh di Indonesia. Contohnya yang paling mudah ditemukan itu adalah pidato-pidato kampanye menjelang pemilu. Coba kalian ingat-ingat lagi, banyak tokoh-tokoh Indonesia yang mungkin mereka adalah kader-kader partai-partai tertentu. Mereka sering melakukan pidato-pidato persuasif yang tujuannya agar masyarakat Indonesia sebagai pendengar mau memilih calon-calon pemimpin yang diusung oleh partai-partai mereka. Ada partai A misalnya yang mengemukakan bagaimana calon pemimpin yang diusung oleh partai tersebut akan atau berjanji untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, memajukan negara Indonesia dan seterusnya. Akhirnya banyak masyarakat yang berkeputusan untuk mau memilih partai tersebut. Artinya pidato persuasif yang dilakukan berhasil bila para pendengar atau audiensnya terpengaruh untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam pidato seorang orator. Nah, berikutnya kita sebagai pendengar atau audiens sebuah pidato, kita harus bisa menyimpulkan isi pidato yang disampaikan. Cara-caranya bagaimana? Berikut ini. Cara-caranya adalah dengan mendengarkan tentunya atau menyimak isi pidato. Tentunya jangan menyimak sepotong-sepotong, tetapi kita simak keseluruhan dari awal hingga akhir pidato tersebut. Karena setelah kita mendengar secara keseluruhan, maka kita akan bisa menentukan topik pidato apa yang tadi disampaikan oleh seorang orator. Misalnya sekarang kita Indonesia sedang, dunia bahkan ya, sedang ada dalam situasi pandemi atau terkena pandemi COVID-19. Nah, banyak tokoh-tokoh juga melakukan pidato yang berhubungan dengan tema ini. Dan untuk mengetahui apakah temanya itu tentang cara menghindari terjangkit virus COVID, atau juga isinya mungkin malah tentang bagaimana virus COVID-19 ini yang sudah banyak diderita oleh masyarakat Indonesia mempengaruhi perekonomian. Nah, itu kita bisa tahu kalau kita mendengarkan secara keseluruhan. Seperti itu. Berikutnya, setelah kita menentukan topik pidato, jangan lupa untuk mencatat butir-butir penting dalam pidato yang disampaikan. Bagaimana cara mengetahui butir-butir penting yang disampaikan? Tentunya kita harus mendengarkan dengan seksama. Nah, terakhir, barulah kita menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato tersebut. Intinya mendengarkan keseluruhan, tentukan topiknya, catat butir-butir pentingnya, baru kita simpulkan secara keseluruhan. Karena untuk menyimpulkan tentunya harus lengkap dari awal hingga akhir informasi yang disampaikan. Nah, berikutnya hal-hal yang diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato yang disampaikan seorang orator. Yang pertama, itu harus memuat seluruh butir penting dalam pidato. Mohon jangan ada yang terlewat. Contoh kalau tentang COVID-19, kita mendengarkan pidato tentang cara menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tentunya butir-butir pentingnya tidak akan jauh dari mencuci tangan selama 20 detik, menggunakan sabun dan seterusnya. Itu ya kita sudah tahu semua. Mengenakan masker dengan tepat, kemudian di tempat umum ya, kemudian apalagi jaga jarak, kemudian tidak berkerumun dan sebagainya. Itu kan butir-butir penting ya yang kita ketahui dapat kita catat sebagai bagian-bagian penting dalam pidato yang disampaikan. Nah, itu kalau tentang COVID-19. Kalau misalkan tentang go green misalnya, atau hemat energi, ya tentunya butir-butir pentingnya kita secara logika juga bisa menangkap informasi dan mencatatnya secara lengkap ya. Intinya kita harus fokus ketika mendengarkan sebuah pidato. Nah, yang kedua,
apa yang kita tulis dalam kesimpulan tidak menyimpang dari isi pidato, harus sesuai dengan isi pidato yang disampaikan. Misalnya, seorang orator menyampaikan tentang cara menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Nah, setelah dia menyampaikan bagaimana caranya cuci tangan sampai pakai masker dan seterusnya, nah kita sebagai audiens menyimpulkannya tentang efek atau dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 itu kan jadi tidak berhubungan. Nah, intinya ketika kita menyimpulkan tentu harus sejalan dengan butir-butir yang kita catat. Jangan melenceng jauh dari itu ya, karena ya jadinya salah hasil kesimpulannya. Nah, terakhir nih benar sekarang. Kalau yang terakhir ini, kesimpulan itu bukan ringkasan pidato, tapi bagaimana kita sebagai pendengar menafsirkan apa yang disampaikan oleh orator. Menafsirkan tentunya sesuai dengan butir-butir penting yang tadi kita catat dari pidato yang disampaikan. Nah, kelas 9 untuk kali ini kiranya apa yang saya sampaikan semoga bisa dipahami. Berikutnya nanti kita akan bertemu dalam materi kebahasaan tentang teks pidato. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih, dan nanti ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Tetap semangat dan mohon kelas 9 senantiasa dalam PJJ ini belajar lebih fokus, karena ada banyak hal yang harus dipelajari. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi berikutnya.